Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Fahrul, kelas C4 dengan nomor pokok mahasiswa 09320200120. Kelompok 2B pada percobaan praktikum fisik laboratorium fisika dasar Fakultas Teknologi Industri Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Muslim Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai percobaan laboratorium fisika dasar dengan judul percobaannya itu poligon gaya. Poligon gaya mempunyai tujuan percobaan yang terbagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksi umum dan tujuan instruksi khusus. Tujuan instruksi umum terdiri dari yang pertama, kami mahasiswa dapat memahami konsep penyusun gaya. Yang kedua, kami dapat menerapkan konsep metode poligon gaya pada sistem yang bekerja lebih dari dua gaya. Sedangkan konsep instruksi khususnya meliputi kami dapat menentukan besarnya sudut dari gaya yang terbentuk dan menggambarkannya. Kemudian kami dapat menentukan nilai resultan gaya yang secara analitis dan grafis. Kemudian selanjutnya poligon gaya mempunyai pengertiannya sendiri adalah suatu rangkaian sudut yang berjumlah banyak atau rangkaian titik-titik secara berurutan yang saling berhubungan membentuk suatu pola. Penentuan pengukuran dengan menggunakan poligon gaya menggunakan koordinat. Nah, penentuan koordinat ini membutuhkan empat poin, yaitu koordinat awal, koordinat akhir, azimut awal, dan data ukuran jarak dan sudut. Yang pertama itu koordinat awal. Apabila kita ingin mengukur dengan menggunakan poligon gaya, kita harus membutuhkan koordinat awal. Nah, dengan koordinat awal ini kita harus memilih koordinat titik yang sudah diketahui, dan bila dipakai sistem koordinat lokal, kita memilih salah satu titik, kemudian beri harga koordinat tertentu. Yang kedua yaitu koordinat akhir. Koordinat ini membutuhkan syarat geometri hitungan koordinat dan harus dipilih titik yang mempunyai sistem koordinat yang sama dengan koordinat awal. Yang ketiga yaitu azimut awal, yaitu poin yang mutlak harus diketahui hubungan dengan arah orientasi dari sistem koordinat yang dihasilkan dan pengadaan datanya. Kemudian poin yang keempat yaitu data ukuran jarak dan sudut. Sudut mendatar pada setiap stasiun dan jarak antar dua titik kontrol perlu diukur di lapangan. Selanjutnya yaitu kegunaan poligon. Kegunaan poligon sendiri yang saya ketahui yaitu ada 5. Yang pertama untuk membuat kerangka dasar, yang kedua pengukuran titik tetap, yang ketiga sebagai pengukuran rencana jalan raya, rel kereta api, irigasi, daerah industri dan permukiman penduduk. Poin yang keempat yaitu sebagai dasar untuk tempat pelaksanaan ukuran lainnya. Kemudian kelima sebagai kontrol sudut dan jarak. Kemudian adapun syarat dan ketentuan poligon gaya, yaitu yang pertama jurusan atau titik awal. Penentuan titik awal dalam pengukuran sudut dan jarak. Yang kedua koordinat awal, yaitu menentukan letak koordinat awal untuk melakukan pengukuran dengan theodolite. Theodolite sendiri adalah alat untuk pengukuran tanah. Kemudian poin ketiga yaitu semua sudut diukur untuk sudut secara keseluruhan, tetapi sudutnya tidak boleh terlalu lancip. Poin yang keempat yaitu semua jarak diukur, di mana jarak yang diukur antar patok tidak terlalu jauh. Selanjutnya tahapan pembuatan poligon. Tahapannya ada 5. Yang pertama menyiapkan catatan, daftar pengukuran dan buat sketsa lokasi yang dipetakan. Kemudian yang kedua menentukan titik-titik kerangka poligon. Yang ketiga ukur sudut azimut dan sudut yang telah diukur tadi. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu ukurlah jarak antara titik ke titik yang lainnya. Dan yang tahapan yang terakhir yaitu mengulangi hal tersebut ke titik berikutnya sampai selesai. Kemudian yang saya ketahui berikutnya mengenai poligon gaya itu pengolahan data poligon. Langkah-langkahnya meliputi ada
ada 10. Yang pertama itu perhitungan sudut jurusan awal dan akhir, kemudian perhitungan kesalahan penutup sudut, yang ketiga perhitungan sudut yang dikoreksi, yang keempat perhitungan sudut jurusan masing-masing titik, kelima hitung azimut sisi-sisi poligon, yang keenam hitung selisih absis dan orbit, kemudian selanjutnya perhitungan kesalahan linear jarak, perhitungan jumlah panjang sisi poligon, perhitungan koreksi absis dan ordinat, dan perhitungan koordinat titik definitif. Selanjutnya macam-macam poligon. Poligon terbagi menjadi 3, yaitu poligon tertutup, terbuka, dan bercabang. Yang pertama, poligon tertutup adalah kerangka dasar pengukuran yang membentuk poligon segi banyak yang dimulai dari suatu titik awal dan diakhiri pengukuran kembali ke titik semula. Yang kedua yaitu poligon terbuka, yaitu pengukuran yang dimulai dari titik awal dan tidak kembali ke titik awal tersebut. Selanjutnya yaitu poligon bercabang. Poligon bercabang mempunyai satu atau lebih titik simpul. Poligon bercabang terbagi menjadi 3, yaitu poligon terikat sempurna, poligon terikat sebagian, dan poligon tidak terikat. Poligon terikat sempurna dikatakan terikat sempurna karena apabila sudut awal dan sudut akhir diketahui besarnya, sehingga terjadi hubungan antara sudut awal dengan sudut akhir. Adanya absis dan ordinat titik awal atau akhir dan koordinat awal serta koordinat akhir diketahui. Sedangkan kedua poligon terikat sebagian dikatakan poligon terikat sebagian apabila hanya diikat oleh koordinat saja atau sudut saja, dan terikat sudut dengan koordinat akhir tidak diketahui. Yang ketiga yaitu poligon tidak terikat. Dikatakan poligon tidak terikat apabila hanya ada titik awal dan jarak, sedangkan titik diketahui koordinatnya, tidak terikat koordinat, dan tidak terikat sudut. Selanjutnya ciri-ciri poligon. Yang saya ketahui ciri-ciri poligon ada 6. Yang pertama segi 4 tepat. Yang kedua segi 4 sama. Yang ketiga segi 4 selari. Yang keempat rombus. Yang kelima trapesium, dan yang keenam layang. Alat ukur poligon gaya disebut dengan theodolite. Theodolite sendiri adalah alat yang digunakan untuk menentukan tinggi di tanah, pengukuran sudut yaitu sudut mendatar dan tegak. Kemudian alat-alat yang digunakan pada percobaan poligon gaya ada 4, yaitu pertama itu peralatan poligon gaya yang berupa sebuah papan yang diletakkan secara vertikal dan diikati tali setiap sudutnya dengan sudut A dihubungkan ke sudut C dan sudut B dihubungkan ke sudut D sehingga bentuknya seperti menyilang. Yang kedua yaitu beban pemberat dengan berbagai jenis massa. Yang ketiga itu busur derajat, dan yang keempat yaitu kertas grafik. Prosedur kerjanya sendiri meliputi yaitu pertama kita harus menentukan titik target yang menjadi kerangka poligon. Kemudian dirikan alat pada titik awal pengukuran dalam kedudukan benar dan sempurna. Pada titik awal sebaiknya alat diutarakan terlebih dahulu. Putar alat searah jarum jam. Untuk setiap titik pembidikan dilakukan 2 kali terhadap titik sebelum dan titik berikutnya. Tempatkan alat pada kedudukan biasa. Bidik target pertama yang ditemui dari arah utara searah jarum jam. Kemudian lakukan pembacaan benang diafragma pada bagian atas, tengah, dan bawahnya. Kemudian catat pembacaannya secara vertikal dan skala horizontal. Untuk pembacaan skala horizontal ini sebaiknya vizier atau teropong diarahkan langsung ke patok atau titik rambu terendah yang dapat dibidik. Sekian yang dapat saya ketahui. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.